Halo sahabatku semua, berjumpa kembali di channel pembelajaran Spektrum Education. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, sahabatku semua, pada kali ini kita akan belajar untuk menyusun kalimat tunggal. Yuk, kita pelajari materinya bersama-sama. Oke sahabatku, sekarang untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai dari mengetahui definisi apa itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Pola kalimat tersebut adalah satu subjek dan satu predikat. Selain itu, kalimat tunggal juga dapat dilengkapi dengan objek dan keterangan. Kalimat tunggal sering disebut kalimat sederhana atau kalimat simpleks. Sahabatku, selanjutnya kita akan mempelajari unsur dalam kalimat tunggal. Dalam sebuah kalimat tunggal setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama dapat terdiri dari subjek. Subjek merupakan elemen terpenting dalam sebuah kalimat. Tanpa adanya subjek, sebuah kalimat tidak akan bermakna. Tidak hanya itu, kesalahan dalam menempatkan subjek pun bisa mengubah makna kalimat. Berikutnya ialah predikat. Predikat adalah elemen yang menjelaskan kegiatan dari subjek. Kehadiran subjek tanpa predikat belum bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Kemudian dapat dilengkapi dengan objek. Objek merupakan sebuah elemen berupa kata benda yang dikenai tindakan oleh subjek. Dan selanjutnya adalah keterangan. Keterangan merupakan pelengkap yang bisa menjadi informasi tambahan di dalam suatu kalimat. Keterangan bisa berupa tempat, waktu, suasana, akibat, syarat, dan sebagainya. Letaknya juga bisa di tengah, di akhir, atau di awal kalimat. Oke sahabatku, berikutnya kita akan belajar mengenai contoh ciri kalimat tunggal. Berikut ciri-ciri kalimat tunggal. Yang pertama, tidak mengandung kata penghubung. Contohnya adalah dan, tetapi. Yang kedua, memiliki satu unsur penyusun kalimat, antara lain SP atau subjek dan predikat, SPO, subjek predikat objek, atau SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian hanya memiliki satu peristiwa saja. Dan yang terakhir adalah diawali dengan huruf kapital. Sahabatku, keempat tersebut merupakan contoh ciri dari kalimat tunggal. Oke sahabatku, sekarang mari kita pelajari contoh kalimat dengan berbagai pola. Untuk yang pertama adalah contoh kalimat yang berpola subjek dan predikat. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ada kalimat pertama yaitu adalah Ani belajar. Kalimat ini memiliki pola subjek dan predikat. Ani sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Selanjutnya, kakak memiliki kalimat ibu makan. Ibu sebagai subjek dan makan sebagai predikat. Kalimat ini juga memiliki pola subjek dan predikat. Yang terakhir, kakak memiliki kalimat ayah sedang membaca. Pola yang terbentuk adalah subjek dan predikat. Ayah sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat. Berikutnya sahabatku, untuk contoh kalimat yang lainnya adalah kita akan mempelajari kalimat yang berpola subjek, predikat, dan objek. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Untuk yang pertama, memiliki kalimat Agung bermain bola. Mari kita lihat polanya. Ya, polanya adalah S, P, dan O. Agung sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Selanjutnya adalah ayah mencuci mobil. Mari kita perhatikan polanya. Pola yang terbentuk adalah subjek, predikat, dan objek. Ayah sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, dan mobil sebagai objek.
Contoh yang berikutnya adalah Edo menendang bola. Pola yang terbentuk juga subjek, predikat, dan objek. Edo sebagai subjek, menendang sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Nah, sahabatku, mudah bukan mempelajari kalimat berpola S, P, dan O? Nah, sekarang kita ke contoh kalimat yang berpola terakhir. Pada contoh kalimat ini, kakak memiliki pola S, P, O, dan K. Mari kita perhatikan contohnya. Untuk kalimat yang pertama adalah adik membaca buku di teras. Kita lihat polanya. Iya, pola yang terbentuk adalah S, P, O, dan K. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di teras sebagai keterangan. Dalam tanda kurung di sini keterangan adalah keterangan tempat. Kita perhatikan untuk kalimat yang kedua. Ibu membeli obat di apotek. Pola yang terbentuk adalah S, P, O, dan K. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, obat sebagai objek, dan di apotek sebagai keterangan. Dalam tanda kutip keterangan tempat. Dan yang terakhir, Kak memiliki kalimat aku berangkat ke sekolah jam 7 pagi. Mari kita perhatikan polanya. Aku sebagai subjek, berangkat ke sebagai predikat, sekolah sebagai objek, jam 7 pagi sebagai keterangan. Dalam tanda kutip keterangan waktu. Nah, sahabatku, mudah bukan mempelajari contoh kalimat tunggal dengan berbagai pola? Oke sahabatku, setelah kita mempelajari materi dan disertai dengan contoh kalimat yang dihubungkan dengan beberapa macam pola kalimat, sekarang waktunya untuk belajar menyusun kalimat tunggal. Ayo perhatikan contoh-contoh kata acak berikut. Kalian dapat menyusun kalimat tersebut pada buku tugas kalian. Selamat mencoba sahabatku. Sahabatku, tak terasa kita sudah sampai di akhir video pada pembelajaran kali ini. Nah, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, atau tekan tanda loncengnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.